Ada penambahan 347 kasus baru positif COVID-19 di Indonesia. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Bagaimana analisis situasinya? COVID-19 muncul pertama kali di akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China. Pada tahun 2020, WHO menetapkan COVID sebagai situasi pandemi. Pada Maret 2020, COVID sampai di Indonesia dan menjangkit 2 orang WNI. Terjadi peningkatan kasus pada Desember 2020. Vaksin COVID datang ke Indonesia pada 13 Januari 2021. Januari sampai dengan April 2021 terjadi vaksinasi periode 1 yang memprioritaskan tenaga kesehatan dan petugas publik. Pada Juni 2021 terjadi penurunan kasus COVID. Pada April 2021 sampai dengan Maret 2022, pelaksanaan vaksinasi periode 2 untuk masyarakat umum. Apa penyebab dan bagaimana cara penularannya? COVID-19 disebabkan oleh varian SARS-CoV-2, yang dimana varian SARS-CoV-2 terbagi menjadi 2 jenis, yaitu varian VOC atau varian on concern dan varian VOI atau varian on intern. Contoh varian VOC adalah varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, dan varian Delta. Sedangkan contoh varian VOI adalah varian Lambda dan varian Mu. Bagaimana cara penularannya? Seseorang dapat tertular apabila menghirup percikan ludah penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung setelah menyentuh benda yang terkontaminasi virus, dan berkontak fisik dengan penderita. Kelompok yang berisiko tinggi pada virus ini yaitu lansia, ibu hamil, orang yang memiliki riwayat penyakit, perokok, imunitas rendah, dan tenaga medis. Apa saja sih yang menjadi faktor resiko terinfeksi COVID-19? Mari kita kenali aktivitas sehari-hari yang berisiko terkena COVID-19. Adapun aktivitas yang masuk dalam kategori risiko rendah antara lain menerima amplop atau bingkisan di rumah, mengisi bensin, dan pergi camping. Sementara kegiatan yang masuk risiko penyebaran virus dengan tingkat sedang antara lain berwisata di pantai, berbelanja di mal, dan bekerja di kantor. Ada pula kegiatan di tingkat sedang dengan potensi beresiko tinggi, yaitu pergi ke salon atau tukang cukur, dan olahraga dalam tim seperti sepak bola dan basket. Untuk kegiatan yang berada dalam risiko berat, dihimbau untuk tidak melakukannya sampai ditetapkan sebagai zona aman, antara lain olahraga di ruang tertutup seperti gym, menonton konser atau film layar lebar di bioskop. Bagaimana sih cara pencegahan COVID-19? Vaksinasi dapat mengurangi risiko terinfeksi virus. Studi yang telah dilakukan mengatakan bahwa orang yang sudah vaksin memiliki risiko terinfeksi COVID-19 lebih kecil dibandingkan dengan orang yang belum vaksin. Ada metode pencegahan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dikenal dengan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari keramaian, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Apa saja program yang dilakukan pemerintah dalam penata laksanaan COVID-19? Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, rajin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ketiga, menjaga jarak, minimal 1,5 hingga 2 meter. Program pemerintah di sektor kesehatan selanjutnya adalah pemberian vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian, kebijakan pemerintah wajib melakukan PCR hingga tes antigen. Selanjutnya pada sektor umum, yaitu menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan isolasi mandiri atau isoman. Pembelajaran daring dengan bantuan pemberian kuota internet. Lalu selanjutnya program pada sektor pemerintahan daerah. Yang pertama, penyediaan fasilitas sanitasi seperti tempat mencuci tangan di tempat umum, lalu penyediaan tempat isolasi untuk penanganan warga yang ODP.